Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang yang ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 9 Juli 2023. Banyak berita-berita pada nak kami unjuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama kembali di kala Silampari Sepekan selengkapnya. Dari tengah malam sampai pagi hujan deras di kota Lubuk Linggau. Mengakibat ke banjir di Kelurahan Belalau 2, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Banjir tersebut memutuskan akses jalan menuju Kelurahan Belalau 2 dengan ketinggian banjir 1 meter dan merendam beberapa rumah penduduk. Beginilah suasana Kelurahan Belalau 2, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau. Hujan yang melanda kota Lubuk Linggau yang tak kunjung reda hingga pagi hari mengakibatkan banjir terjadi di kelurahan tersebut. Banjir mengenangi rumah warga hingga ketinggian 1 meter, mengakibatkan beberapa rumah terendam dan memutuskan akses jalan dari dan menuju Kelurahan Belalau 2, Kota Lubuk Linggau. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DPKPB Lubuk Linggau sudah turun ke lokasi dan melakukan pemantauan. Mereka membawa 1 unit perahu karet untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Assalamualaikum pemirsa Silampari TV. Saat ini kami berada di Kelurahan Belalau 2, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau. Dan di sini kami mendapatkan informasi bahwa hari ini karena hujan yang sangat lebat dari tadi malam, maka berakibat banjir pada sampai pukul 10 pagi hari ini. Dan kita bisa lihat ketinggian air sudah mencapai pinggang orang dewasa. Baik, pemirsa bisa lihat langsung keadaan di Belalau 2, Kota Lubuk Linggau, ya, tepatnya di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Baik pemirsa, saat ini kami bersama salah satu warga di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, tepatnya di Kelurahan Belalau 2, dan kita akan wawancara mengenai kondisi yang sedang terjadi di Belalau 2. Halo, assalamualaikum, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Nopri. Dengan Bapak Nopri. Pak Nopri, bisa diceritakan ini banjir terjadi sejak kapan ini? Kalau misalnya banjirnya ini datangnya pagi ini tadi, tapi memang hujan dari jam 2 malam ya. Betul. Jam 2 malam sampai jam 8 pagi ini tadi. Nah, tapi kalau banjir kayak gini istilahnya baru susulan aja gitu. Oh gitu. Jadi dan- tapi kalau misalnya hujan deras selalu terjadi banjir atau baru kali ini terjadi begitu? Baru kali ini udah berapa lama ya waktu meninggalnya Mutin dulu ya. Iya. Waktu zaman Pak Soeharto dulu. Betul. Pernah sekali lah. Oke. Ya kayak ini juga tapi lebih parah daripada ini gitu. Jadi ini hari ini Rabu 5 Juli 2023 untuk kali kedua begitu ya? Iya, kedua. Setelah sekian lama tidak terjadi banjir begitu? Dulu cuma Iya. segini ya. Oke. Nggak masuk sampai situ baru ini. Baru kali Aku ini. inilah yang alami di sini Oke, bertahun-tahun. mari Pak, bisa gabung bersama kita dengan Bapak siapa ini? Sunarto. Pak Sunarto. Oke. Pak Sunarto. Jadi tadi sempat ke dalam air itu Ya. ketinggian sudah batas mana nih Pak? Sampai sini. Sini gitu ya. Oh, sampai sini. Tapi ini bajunya sampai sini. Tadi Oh, di bagian-bagian tertentu ada sudah sampai dalam begitu ya. itu sudah masuk kamar aku naik semua gitu. itu. Jadi kena kamar tidur itu sudah kena. Oke. Silampari TV, saat ini kami berada di Kelurahan Belalau 2, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau. Dan di sini kami mendapatkan informasi bahwa hari... Baik pemirsa, saat ini saya bersama RT 05 di Kelurahan Belalau 2, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Pak, siapa ini Pak? Nama kita Pak? Kalau biasa dipanggil akrab Pak Ono. Pak Ono atau Pak Suarsono begitu ya? Pak Suar, ini bisa diceritakan kronologis kejadian sampai banjir sudah sampai setinggi ini Pak? Kronologinya itu warga itu bangun istirahat malam kan itu dari bangun tidur itu sekitar 4:30. Oke. Agak terkejut melihat air itu sudah mulai masuk ke dalam rumah kan. Oke. Semakin lama semakin ke jam 6:30 semakin naik lagi sampai sekarang dan semakin naik lagi air semakin tinggi itu berkisaran lebih dari 1 meter itu. 1 meter begitu ya. Oke, bisa diceritakan ini daerah-daerah mana saja yang benar-benar termasuk korban yang parah begitu ya airnya? Korban yang parah posisinya itu ada di Kelurahan Laba Baru. Oh, Itu
rumah yang terdampak itu sebanyak 20 rumah lebih kalau posisi sekarang. Ya kemungkinan bisa bertambah lagi. Oh begitu ya. Oke, baik. Lalu bagaimana harapan tentang terjadinya banjir ini? Ya, harapannya yang pertama yaitu kepada pemerintah yaitu bagaimana agar ini tidak terulang terus karena ini posisi banjir ini kan kemungkinan bisa dikatakan itu 1 tahun sekali itu positif karena terkena banjir ini. Lebih parah di Kebuning. Pak, jadi melihat kondisi saat ini sudah pukul setengah 11 pagi begitu ya, tanggal 5 Juli 2023. Lalu apa yang akan kita pantau untuk sejauh ini begitu? Untuk awal kami ke lokasi ini yang awal kami laksanakan untuk asesmen dulu. Oke. Asesmen. Terus kalau memang ada yang perlu dievakuasi, mungkin ini akan kami evakuasi untuk korban. Oke. Sampai sejauh ini apakah kita sudah mengetahui data-data terkait begitu bagaimana apa dengan korban atau titik-titik mana yang perlu begitu? Belum. Untuk saat ini kami belum mendapat data, kami baru mau asesmen dulu. Oh, masih Setelah asesmen. itu, kalau memang tadi saya bilang kalau ada yang perlu kita evakuasi, nanti kita evakuasi. Baik pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Lurah Kelurahan Belalau 2, Lubuk Linggau Utara 1, Bapak Supriyadi, dan kita akan ngobrol singkat mengenai kondisi yang terjadi pada saat ini. Pak Supriyadi, Ya. Gimana tanggapan Bapak selaku Lurah dengan melihat kejadian banjir pada pagi hari ini? Yang pertama tentunya saya sangat prihatin Oke. karena akses dari Belalau ke Tabaru terputus. Terputus, betul. Jadi masyarakat sana mau ke Belalau nggak bisa, mau ke Tabaru Begitu nggak sebaliknya juga nggak bisa, ya. begitu ya, oke. Jadi saya mohon kepada pihak terkait yang segera ditangani. Segera Kasihan ditangani. dengan masyarakat yang Betul sekali. Ya, itu Ini ya. kita tadi juga melihat dari tim evakuasi juga Ya. sedang melihat Ya. bagaimana kondisi yang sebenarnya begitu ya. Ya, ya. Oke. Lalu Pak Supriyadi sebagai lurah begitu, apakah ini kali pertama atau pernah terjadi sebelumnya walaupun tidak setinggi ini begitu? Kalau menurut keterangan masyarakat sudah pernah terjadi, tapi nggak setinggi Tidak ini. setinggi ini, Ya. begitu. Ini yang paling parah Ini begitu yang paling ya? parah. Oke. 10 tahun terakhir ini yang paling Betul, parah. betul sekali. Selama ini ada tapi nggak sudah Tapi sekarang ini begitu, tidak sampai terputus jalan Tidak sampai begitu terputus, ya. Oke, baik Pak Supriyadi, apa harapan Pak Supriyadi untuk kondisi yang terjadi di Kelurahan Belalau 2 saat ini? Ya tentunya kami mohon sekali lagi kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat menyelesaikan masalah ini, terutama pengadaan perahu untuk lalu lintas masyarakat di sini. Betul Ya sekali. itu aja. Ya. Karena ekonomi masyarakat juga tergantung Betul, dari jalan ini terputus, begitu iya, terputus betul, begitu. betul. Oke, baik Pak Supriyadi, kami mendoakan yang terbaik dan semoga air cepat surut begitu ya. Iya, Jadi iya. masyarakat bisa menggunakan jalan yang benar. Oke, Oke, terima kasih Bapak. Baik, demikian reportase dari kami. Sampai jumpa di reportase berikutnya. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Lagi-lagi sampah terjingok numpuk di Jalan Cereme Dalam, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Jalan tersebut hampir penuh oleh sampah yang berserakan dan memakan setengah bahu jalan. Dan mengakibat ke jalan jadi terjingok kotor dan mengganggu lalu lintas. Tumpukan sampah berserakan di Jalan Cereme Dalam, Kota Lubuk Linggau. Selain mengeluarkan aroma bau yang menyengat, sampah yang telah memakan setengah bahu jalan tersebut mengganggu lalu lintas kendaraan yang akan melalui jalan tersebut. Kondisi jalan yang penuh sampah berserakan ini umumnya disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Terlebih lagi sampah makanan mentah yang mudah membusuk bercampur dengan sampah lainnya seperti bungkus plastik atau kertas. Salah satu warga sekitar mengatakan kondisi sampah yang seperti ini tentunya sangat mengganggu bagi pengguna jalan. Ia juga berharap kondisi jalan seperti ini tidak ada lagi sehingga lingkungan jadi semakin bersih, semakin membaik dan juga tidak mengganggu warga yang melintas di area jalan tersebut. Kita anggap sama uang kan? Itu kan. Kalau harapan ke depannya Pak, Lah, tanggapannya biar bersih lah Pak ya. ya lebih baik. Lebih baik dia bersih. Soalnya kan kota itu tidak lagi yang seperti ini sebenarnya kan. Tim Liputan Silampari TV.
Siapa yang tidak kenal layangan? Mainan yang terbuat dari lebaran tipis dari kerangka bambu sangat populer di Indonesia. Penjual layangan dapat menghasilkan duit dari jualan layangan. Juan, penjual layangan asal Bengkulu ini dalam seharinya dapat keuntungan sampai ratusan ribu rupiah per hari dari jualan layangan. Layangan merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Tak heran jika pemain tradisional ini sangat banyak peminatnya. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pedagang layangan. Banyak motif dan warna menjadi kreativitas untuk mengait pembeli. Mulai dari bergambar karakter hingga berbentuk burung. Pedagang layangan Juan mengatakan, untuk bahan layangan yang dijual ini yaitu berbahan perasut. Untuk layangannya dijual dengan harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp80.000 saja. Itu berapa harganya, Kak? Ini 50. 50, itu paling murah 50. Kalau yang paling mahal? Ini 80 semua. 80 ya? Bisa positif terbang nih. Itu kalau pakai talinya tali apa yang kita pakai, Mas? Talinya kita pakai tali kenur kayak gini nih. Nilan ya? Bukan, kayak benang pancing itu. Oh, benang pancing itu yang lebih kuat, Mas ya? Iya, lebih kuat ya. Kalau benang biasa gimana, Mas? Putus. Enggak kuat ya? Nggak kuat. Ini anti sobek atau gimana, Mas? Ini anti sobek, kotor bisa dicuci. Oh, karena Untuk omset, ia mengaku mampu meraup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah per harinya. Ival Wabarodi, Silampari TV melaporkan. Merpati, jenis burung yang keberadaannya tidak asing di lingkungan sekitar kita. Dalam istilah sehari-hari, burung merpati seringkali juga disebut burung daro. Di kota Lubuk Linggau, kita dapat jingok pedagang burung merpati, tepatnya di Jalan Patimura, Pasar Terminal Atas Kota Lubuk Linggau. Dijual dengan harga Rp35.000 sampai Rp500.000. Banyak pedagang burung merpati atau burung dara yang berada di kota Lubuk Linggau, tepatnya di Jalan Patimura, Pasar Terminal Atas Kota Lubuk Linggau. Banyak jenis-jenis burung merpati yang dijual yakni jenis gambir, kelabu, dan jenis lainnya. Pedagang burung Romli mengatakan untuk harga burung yang dijual tergantung dengan jenis burung. Dan untuk harga burung per ekornya itu mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp50.000. Dan untuk harga burung yang berpasangan tergantung dengan kualitas mulai dari harga Rp250.000 per pasang hingga Rp500.000 per pasangnya. Tangan gini, ini harganya 35, 40, 50 gitu. Kalau yang udah pasangan, tergantung kualitasnya. Kalau kualitasnya bagus, giringannya bagus, itu mencapai 500, 250. itu satuan atau sepasang, Pak? Sepasang, yang giring bagus. Oh, yang paling murah itu berapa, Pak? Yang paling murah kalau giringan itu 100.000. Oh, itu sepasang juga, Pak? Standar ya. Owner burung merpati mampu menghabiskan 10 ekor burung merpati per harinya. Ival Wabarodi, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Ku mengedi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.